warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Saudaraku, mengapa sholat disebut sebagai istirahatan? Mengapa sholat yang secara lahir merupakan gerakan fisik justru disebut sebagai sebuah media istirahat? Inilah rahasia sholat yang memang tersirat dari sabda Rasulullah SAW di atas. Rasul mengajak kita untuk mendirikan sholat, untuk beristirahat dari kesibukan kita. Kesibukan yang meletihkan hati kita, menghabiskan waktu kita, menghadirkan ketegangan dalam diri kita, kegelisahan yang pikiran kita. Di sini Rasul mengenalkan kita tentang kandungan makna sholat, seperti kita merasakan suasana baru, kembali ke sebuah wilayah yang bisa melindungi, memberi rasa aman dan tenang dari kejaran ketika yang pernah habis dan begitu hati kita. Senang kita bebaskan pikiran kita dari urusan dunia yang mungkin. Saudaraku, ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah membagi dua tingkatan orang dalam menyikapi sholat. Pertama, yang menganggap sholat sebagai penjara bagi jiwa, yang membelenggu anggota tubuhnya hanya sebagai kebiasaan yang boleh jadi akan dia tinggalkan ketika situasi dan kondisinya sedang tidak mendukung. Karena malas, kejar kesibukan, memprioritaskan hal lain yang dianggap lebih menyenangkan. Dan memang begitulah jika sholat didasari sebuah kebiasaan yang selera saja. Orang ini dengan sholatnya mampu mendapat ampunan dari Allah hanya tergantung dari tingkat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah orang yang menjadikan sholat sebagai taman bunga yang ada dalam hatinya, yang ia mendapatkan ketenangan batin di dalamnya, kesejukan pandangan matanya. Orang seperti ini mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kedekatan dengan Allah yang lebih dari sekedar pahala, kesejukan yang seseorang memandang pakaian orang yang ia kasihi, dan getar perasaan amat tentram. Ia berada dalam wilayah yang terlindung dari berbagai gangguan. Seperti itulah inti sholat, yakni perasaan seorang hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya orang yang tengah melakukan sholat tidak boleh memalingkan wajahnya selain kepada kiblat, dan tidak boleh menyimpan hatinya kecuali kepada Allah. Saudaraku, bukankah jika kita memiliki sosok yang kita cintai, hati kita akan penuh semangat dan rindu untuk bertemu? Begitulah seharusnya perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, semua amal ibadah itu memiliki manfaatnya bagi diri kita, baik langsung ataupun tidak langsung. Puasa Ramadan yang kita lakukan pada kali ini, buahnya adalah kebersihan jiwa. Zakat, buahnya adalah kebersihan harta. Haji, buahnya adalah ampunan dari Allah. Begitu pula dengan sholat-sholat kita. Buah sholat adalah sambutan dan penerimaan baik Allah kepada hamba-hambanya yang sholat dengan khusyuk. Ketika diliputi dosa dan hati penuh debu, sholat datang membersihkannya sebagai membersihkan kotoran. Ia mampu membersihkan dosa sebagaimana daun-daun yang berguguran ketika kita menggerak-gerakkan rantingnya. Mari saudaraku, tak perlu jauh-jauh, gugurkan dosa-dosa kita di sini. Saudaraku, inilah obatnya. Inilah penembus segala kerendahan kita, penghilang segala kesempitan yang kita alami dalam hidup. Ketuk pintu Allah minimal 5 kali dalam sehari. Karena saat sujud dengan doa, karena itulah titik terdekat kita kepada Allah. Berdoalah tentang apapun yang menjadi harapan. Saudaraku, urusan dunia tidak akan ada habisnya. Selesai suatu perkara akan ada perkara lain. Masalah kita tidak akan pernah selesai. Gelisah kita tidak akan pernah hilang. Telah kita akan menjadi kepanjangan kecuali jika kita konsisten menjaga sholat kita dengan kekhusyuan, dengan kesadaran, dan menghadirkan hati kita bisa sholat. Jadikanlah Ramadan kali ini momentum terbaik bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas sholat-sholat kita. Bukan hanya ritual belaka, tapi menikmatinya sebagai saat-saat terbaik untuk membersihkan jiwa. Tak perlu jauh-jauh, beristirahatlah di sini dengan sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.